Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Julio Duma dengan NIM akhir 552 dari kelas Sosiologi Hukum kelompok H. Jadi di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu apa hubungan antara kesadaran hukum dan efektivitas hukum. Teman-teman pasti pernah bertanya, kenapa banyak aturan dibuat tapi tidak berjalan? Apa yang membuat sebuah hukum benar-benar bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat? Jawabannya ada satu, yaitu kesadaran hukum. Dalam video kali ini saya akan membahas tuntas segala hal, mulai dari contoh, pendapat para ahli, serta solusi nyata. Pertama-tama mari kita bahas dulu apa itu kesadaran hukum. Menurut Surjono Sukanto, kesadaran hukum adalah tahap pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, disertai dengan sikap untuk menghormati dan menaati hukum itu sendiri. Kesadaran hukum bukan cuma tahu isi undang-undang, tapi juga soal sikap batin, apakah kita menganggap hukum itu sebagai hal yang penting, adil, dan patut dipatuhi. Ada 4 tingkatan hukum menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, tingkat pengetahuan hukum. Yang kedua, tingkat pemahaman hukum. Yang ketiga, tingkat sikap terhadap hukum. Yang keempat, tingkat pola perilaku hukum. Semakin tinggi tingkat ini, semakin besar pula hukum bisa berjalan secara efektif. Sekarang kita akan bahas tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah sejauh mana aturan hukum bisa berjalan sesuai tujuan pembentukannya, yakni memberikan keadilan, ketertiban, dan perlindungan. Lawrence M. Freeman menyebutkan bahwa ada 3 elemen penting dalam sistem hukum. Yang pertama, struktur, lembaga dan aparat penegak hukum. Yang kedua, substansi, yaitu isi hukum, peraturan, dan undang-undang. Dan yang ketiga, legal culture, yaitu budaya hukum masyarakat terhadap kesadaran hukum. Tanpa budaya hukum yang baik, 2 elemen lainnya tidak akan cukup untuk membuat hukum sebagai hal yang efektif. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti, yaitu hubungan antara kesadaran hukum dan efektivitas hukum. Coba kita bayangkan sama-sama. Negara sudah punya undang-undang lalu lintas, ada polisi di setiap sudut, tapi masyarakat tidak peduli akan aturan dan bahkan sengaja melanggar. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Ya, betul, hukum yang tidak efektif. Banyak kecelakaan, kemacetan, bahkan praktek suap ke aparat. Artinya, tanpa kesadaran hukum dari masyarakat, hukum hanya akan tinggal tulisan. Menurut Sajipto Raharjo, hukum bukan sekedar alat kekuasaan, tapi sarana untuk menciptakan keadilan sosial. Maka, partisipasi aktif masyarakat adalah kunci kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini dapat menciptakan kepatuhan hukum secara sukarela tanpa harus ditekan, diancam, atau diawasi secara ketat. Nah, untuk memahami hukum, kita juga perlu tahu sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah dasar atau asal mula terbentuknya hukum. Ini penting untuk membentuk kesadaran hukum yang benar. Berikut adalah beberapa sumber hukum. Yang pertama adalah sumber hukum formal, yaitu yang mengikat secara hukum. Ada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Selanjutnya yang kedua ada sumber hukum material, yaitu nilai yang membentuk isi hukum. Ada nilai sosial, norma adat, agama, dan kebudayaan masyarakat. Dengan memahami sumber hukum, masyarakat bisa melihat bahwa hukum tidak datang dari atas saja, tapi juga dari nilai-nilai yang hidup di sekitaran mereka. Selanjutnya, mari kita dengarkan juga pendapat dari para ahli hukum terkemuka. Yang pertama ada Hans Kelsen dengan teori norma dasarnya, menekankan bahwa hukum adalah sistem norma yang saling berjenjang. Setiap norma harus ditaati agar sistem hukum tetap stabil dan berjalan efektif. Sajipto Raharjo dalam pendekatannya yang humanistik mengatakan, hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Artinya, hukum harus bisa diakses, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. John Austin mengatakan bahwa hukum adalah perintah ke penguasa yang berdaulat, tapi pertanyaannya, apakah rakyat mau mematuhi pemerintah itu jika tidak merasa memiliki atau tidak melihat keadilan di dalamnya? Di sanalah kesadaran hukum sebagai jembatan antara aturan tertulis dan kehidupan nyata. Selanjutnya, mari kita lihat contoh nyata yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada hukum buang sampah sembarangan. Sudah ada aturannya, ada dendanya, tapi apakah berjalan? Tentu itu tergantung kesadaran masyarakat. Selanjutnya ada hukum lalu lintas.
Di kota-kota besar, pengawasan ketat, tapi di daerah terpencil sering diabaikan. Ini karena persepsi dan budaya hukum belum merata. Selanjutnya ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukum sudah melengkapi, tapi kasus kekerasan anak masih tinggi. Lagi-lagi masalahnya adalah kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum. Jadi dari semua yang sudah saya bahas tadi, dapat kita rangkumkan. Yang pertama, kesadaran hukum adalah pilar utama dari efektivitas hukum. Tanpa pemahaman, penghargaan, dan kepatuhan dari masyarakat, hukum tidak bisa berjalan secara efektif. Semua pihak, baik pemerintah, pendidik media, dan masyarakat sendiri, harus berperan aktif membangun budaya hukum. Karena hukum yang baik bukan hanya soal aturan, tapi soal ketertiban dan kesadaran semua orang. Jadi, mulai dari diri kita, patuhi hukum bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar dan tanggung jawab sebagai warga negara. Baiklah, sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel ini. Dan tulis juga di kolom komentar, menurut teman-teman, apa tantangan terbesar dalam membangun kesadaran hukum di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.